Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat maghrib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah telah memudahkan kita sehingga kita sama-sama duduk berkumpul di tempat yang mulia, di dalam suasana-suasana yang mulia, berbicara tentang amal yang terbaik, yakni apa yang dijelaskan oleh para ulama bahwa amal yang terbaik itu adalah ketika kita beramal, ada kesempatan beramal pada saat-saat kita ingin beramal, ingin melakukannya, atau amal itu ada di depan kita misalnya, maka itu adalah amal yang terbaik. Ketika ada misalnya orang peminta-minta datang kepada kita memberinya, kata para ulama, itu adalah waktu yang terbaik bagi kita ketika kita melakukan kebaikan. Ketika ada keinginan untuk baca Quran misalnya, maka kita membaca Quran pada saat itu, maka itu amal terbaik kita pada saat itu. Atau ketika masuk waktu sholat, kita datang ke masjid atau kita melakukan sholat di awal waktu, maka itu adalah amal yang terbaik bagi kita. Di samping itu pula bahwasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW juga ada momen-momen tertentu di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai amal yang terbaik, sebagaimana di dalam riwayat daripada Imam Muslim, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha habbu ila min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri dzulhijjah, yakni ketika di awal-awal bulan Zulhijjah yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada suatu hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari ini, kata Nabi SAW, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi ini juga termasuk amal yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di saat momen tertentu. Kemudian hal ini menimbulkan penasaran daripada para sahabat. Kata para sahabat, wala jihadin fisabilillah, tidak juga orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, wala jihadin fisabilillah, tidak juga orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah. Akan tetapi Nabi SAW memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih summa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali kata Nabi SAW, seorang yang berjuang atau berperang di jalan Allah, kuda tunggangannya mati dan ia pun mati syahid di jalan Allah, baru ini akan melebihi keutamaan orang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi itu juga termasuk amal yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antara Rasulullah SAW memberikan gambaran faksiru fihinna tasbih wa takbir wa tahlil, maka perbanyak di dalamnya mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi apapun yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu adalah amal yang terbaik bagi kita. Dan ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Ketika kita baca Quran di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu amal terbaik kita, yang melebihi daripada orang yang berperang atau berjihad di jalan Allah. Ketika kita bersedekah pada saat itu adalah amal terbaik kita. Ketika kita melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun sholat malam yang kita lakukan, itu adalah amal yang terbaik bagi kita.
Rasul memberikan contoh yang mudah bagi kita, fa'aksiru fihinna tasbih wa takbir wa tahlil. Perbanyak di dalamnya mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan la ilaha illallah. Maka lebih daripada apa yang disebutkan itu, semakin banyak kita melakukan kebaikan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka semakin banyak kebaikan yang kita lakukan itu melebihi orang yang berjihad di jalan Allah. Itu amal yang terbaik. Dan para ulama itu sampai berbeda pendapat tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, apakah lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya malamnya di bulan Ramadan, 10 malam yang akhir bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Akan tetapi siangnya di bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada siangnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun dua-duanya adalah suatu amal yang terbaik, yang istilah orang sekarang ini best of the best, mungkin itu bahasa susah Pak, bisa dipikir. Terbaik di antara yang terbaik maksudnya. Dua-duanya adalah yang terbaik. Akan tetapi inilah para ulama memberikan perincian bahwasanya kita jangan lengah terhadap momen terbaik amal kita. Apalagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kita disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, yang disebutkan Nabi SAW, siyam yaumul Arafah yukaffiru sanatain. Puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun maliyah mustaqbilah, tahun yang lalu, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Meskipun para ulama mengatakan, sebagian besar para ulama berpendapat bahwasanya dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar akan terampuni dengan bertaubat. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya dosa kecil yang diampuni itu luar biasa sudah. Dosa kita ini banyak banget. Kalau kawa jangan ditambah lagi kalau kawa. Cuma inilah kita dalam kehidupan terkadang kita terperosok dengan maksiat. Dan tetapi inilah momen-momen terbaik kita manfaatkan. Misalnya pada hari Arafah kita berpuasa pada hari Arafah. Karena itu momen terbaik bagi kita. Dan itu adalah amal yang terbaik. Kemudian juga salat Idul Adha, yang disebutkan Nabi SAW bahwa hari-hari terbaik yang disebutkan adalah Yaumun Nahar wa Yaumul Qar, yakni hari penyembelihan, wa Yaumul Id wa Yaumun Nahar, maksudnya hari penyembelihan, yakni hari Idul Adha, wa Yaumul Qar, dan hari di mana orang-orang jamaah haji itu melontar jumrah pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Itu juga hari-hari terbaik, yakni hari Idul Adha. Kemudian hari terbaik juga adalah pelaksanaan ibadah kurban. Wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Ibadah kurban adalah merupakan syiar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan momen-momen terbaik ibadah kurban itu adalah 10 Zulhijjah, yakni ketika selesai pelaksanaan salat Idul Adha, hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Makanya kata Imam Syafi'i disunahkan, dianjurkan betul-betul dianjurkan betul-betul bagi imam ketika di hari-hari nahar itu dan hari-hari tasyrik, hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu takbiran ketika selesai pelaksanaan sholat fardu. Kenapa jadi dianjurkan takbiran? Agar memberitahu kepada orang-orang bahwa siapa yang ingin berkorban masih ada kesempatan untuk berkorban. Sampai tanggal 13 Zulhijjah ketika matahari tenggelam. Jadi pelaksanaannya 4 hari dan itu adalah hari terbaik. Yang disebutkan Nabi SAW ayyamut tasyrik,
ayyamuz zabhin wa ayyamu aklin wa syarbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan dan hari makan dan hari minum. Maksudnya hari-hari tasyrik itu kita dilarang untuk berpuasa. Jadi itu. Dan itu momen-momen terbaik juga bagi kaum muslimin, yakni pada saat-saat tertentu Allah bukakan pintu-pintu terbaik bagi kita untuk melaksanakan sebuah amal soleh. Ingat sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, amal soleh, sebuah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah, dan amal itu bersesuaian dengan contoh yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting. Jadi bukan sembarang amal yang kita lakukan. Dan ini diantara indahnya daripada ajaran Islam, bahwasanya Islam tidak hanya mengajarkan penganutnya untuk banyak beramal, akan tetapi Islam mengajarkan agar benar di dalam amalan. Jadi ini penting. Apalagi misalnya amalannya besar faedahnya atau banyak yang dilakukan tapi benar amalannya, maka itu lebih utama. Jadi ini yang dijelaskan, yang diatur di dalam syariat. Apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Mulk itu ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan atau yang menjadikan mati dan hidup itu, kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji. Jadi hidup ini ujian, Pak. Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi kehidupan ini adalah ujian, Pak. Setiap kita ada permasalahan di dalam problematika kehidupan, baik besar ataupun kecil itu masalah. Tergantung bagaimana kita menyikapi masalah itu. Bisa saja masalah yang kecil akan menjadi besar, Pak. Nang dihuwalakan misalnya dua laki bini itu kecil aja sebenarnya, Pak. Nang dihuwalakan misalnya lambat menyuruh makanan, itu masalah kecil, Pak. Cuma karena kita kada bisa menyikapi, Pak, lalu akhirnya hamuk, kan usah makan sudahnya. Ujian nang bini men aku balik aja sudah kuah nih, sudah menikam kada makan. Akhirnya beganal Pak masalah. Nah ini maksudnya bahwasanya setiap kita itu punya problematika di dalam kehidupan, siapapun orangnya. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan kematian dan kehidupan itu adalah untuk menguji kalian. Jadi hidup ini penuh dengan ujian, Pak. Akan tetapi ingat bahwasanya Allah tidak akan menguji hambanya itu kecuali dengan sesuai dengan kadar kemampuan daripada hamba itu, Pak. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan daripada hamba itu. Cuma kita nih yang kada sabar, Pak. Kenapa aku juga bertumpuk-tumpuk ujian? Nang kada sembahyang tuh pindah nyaman aja hidupnya. Aku nang sembahyang nih nang pindah banyak nang diuji. Nah ini sebenarnya bahwasanya Allah menguji kita. Bisa saja Allah ingin meninggikan derajat kita di sisi Allah. Allah menguji kita, bisa saja ini Allah jadikan penghapus dosa bagi kita. Karena apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim atau seorang mukmin itu ditimpa kesusahan walau tertusuk duri, sedikit aja tertusuk duri, berdarah sedikit. Di situ kata Nabi SAW ada pengampunan dosa. Jadi ada pengampunan dosa. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Mulk itu ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada yang menarik daripada ayat ini bahwasanya Allah menyebutkan di akhir surah Al-Mulk ayat 2 ini, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang baik amalnya, yang terbaik amalnya, yang lebih baik amalnya. Ini menandakan bahwasanya Allah tidak mengatakan ayyukum aksaru amala, tidak. Siapa yang paling banyak amalnya.
Akan tetapi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah ayyukum ahsanu amala. Amal yang baik, amal yang terbaik mungkin bahasanya seperti itu. Karena ini bahwa ismut tafdil. Dan ini menerangkan bahwasanya kualitas amal itu diutamakan ketimbang kuantitas daripada amal. Artinya kualitas amal itu lebih utama daripada banyak amal tapi tidak berkualitas maksudnya. Banyak amal tapi tidak ada tuntunannya maksudnya seperti itu. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, yang kita khawatirkan ketika kita melakukan sebuah amalan, namun ternyata amal yang kita lakukan itu tidak ada contoh yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Ini yang gawatnya. Kita uyuh-uyuh beramal misalnya, akan tetapi ternyata amal kita tidak ada contohnya. Seperti misalnya ketika memasuki ini bulan ibadah kurban ini, bulan Zulhijjah ini masuk ibadah kurban. Yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu ada namanya salah seorang sahabat Abu Burdah bin Niyar namanya. Beliau itu menyembelih hewan kurban beliau itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan setelah selesai itu dia datang kepada Nabi SAW dengan maksud yang baik bahwasanya agar daging kurban berupa kambing itu dia bagi-bagikan kepada para sahabat selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Namun ternyata apa yang disebutkan Nabi SAW, syatuka syatulahmi, itu hanya daging biasa aja. Jadi bukan ibadah kurban, sah menyembelihnya, halal dibagikan kepada para sahabat, dan bahkan berpahala dengan kebaikan itu. Akan tetapi pahala yang dimaksud itu adalah bernilai sedekah. Jadi bukan ibadah kurban. Maksudnya bahwasanya kalau kita menyembelih hewan kurban itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka itu bukan ibadah kurban, meskipun penyembelihannya sah. Meskipun kita sesuai dengan aturan yang diatur dalam syariat cara penyembelihannya, akan tetapi waktunya tidak tepat, momen waktu dia menyembelih itu tidak tepat, maka itu bukan ibadah kurban namanya. Nah ini maksudnya, Pak. Jadi ketika kita beramal itu harus sesuai dengan tuntunan. Makanya Islam ini mengajarkan penuh tuntunan, Pak, luar biasa kepada penganutnya. Tinggal kita aja lagi yang menjalani di dalam beribadah itu, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan zakat fitrah itu kan. Kalau zakat fitrah itu batas waktu mengeluarkan zakat itu adalah sebelum sholat Idul Fitri, Pak. Ya ini model-model ibadah, Pak. Antara kurban dengan zakat fitrah itu ada model-model tertentu di dalam beribadah, Pak. Kalau kurban itu ketika menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan Idul Adha, sholat Idul Adha, maka bukan ibadah kurban. Atau juga menyembelih hewan kurban pada hari ke-14 daripada bulan Zulhijjah, maka itu bukan ibadah kurban juga, Pak. Karena batasan ibadah kurban yakni 10 Zulhijjah ketika selesai pelaksanaan sholat Idul Adha sampai hari-hari tasyrik 11, 12, 13 sampai tenggelam matahari hari ke-13 Zulhijjah. Hari ke-14 biar ikhlas benar, sampai menangis-nangis mudah diterima ya Allah kurban ulun nih. Tapi ternyata waktunya lewat, Pak. Itu bukan ibadah kurban namanya. Sama dengan zakat fitrah. Ketika mengeluarkan zakat fitrah itu setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka itu bukan zakat fitrah kata Nabi SAW. Fahiya sadaqah minas sadaqah. Itu hanya sedekah daripada sedekah biasa. Jadi waktunya terlewatkan, limpat jurang banjar sudah waktunya. Nah ini harus ada pertimbangan, ya. Jadi ini aturan syariat itu luar biasa di dalam kita beribadah. Makanya ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ahsanu amala, baik amal itu bukan aktsaru amala, bukan banyak amal, akan tetapi amal yang berkualitas.
yang diutamakan ketimbang kuantitas atau banyak amal tapi tidak ada tuntunannya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga ibadah kurban ini, karena memang mendekati ibadah kurban. Ibadah kurban itu kan binatang-binatang tertentu yang dijelaskan bahimah al-an'am itu, binatang berkaki 4 itu. Jadi bukan sembarang binatang berkaki 4, Pak. Mana ayam kada masuk ayam, Pak. 2 aja batisnya. Atau hitik juga kada masuk juga hitik, Pak. Namanya bahimah al-an'am itu binatang ternak itu kan sudah ditentukan. Onta, cuma onta kada ada pada kita. Sapi, kambing atau domba, kan? Jadi itu. Sapi pun umurnya itu 2 tahun ke atas. 2 tahun lebih. Kambing, ujar orang tuh kambing Jawa atau kambing kacang kalau orang kampung Arab itu menyebut, itu umurnya 1 tahun lebih, Pak. Domba itu 6 bulan ke atas. Domba itu baik kambing kibas ujar kita. Nang putih namanya. Kandal bulunya itu putih. Nah itu sudah ditentukan. Maka ada kawa kita memikirkan, aku aja mana aku gajah aja sudah aja, ganal dikit gajah. Gajah itu kada masuk, Pak. Biar ganal pada sapi kada masuk gajah itu dalam hitungan ibadah kurban. Jadi kada kawa sembarangan. Jadi memang harus ditentukan, Pak. Urunan kurban pun sudah ditentukan, Pak. Kalau sapi itu batas maksimal itu 7 jiwa. Kurang boleh, lebih kada boleh maksudnya. Misalnya pian mampu berkurban, aku sikung sapi ya. Kenapa, Pak? Alhamdulillah ada kemampuan. Tapi kalau pian memadahkan ini kurban 8 jiwa nasi sikung sapi, maka itu bukan ibadah kurban, Pak. Jadi ini maksudnya aturan yang diatur dalam syariat itu penuh dengan tuntunan, Pak. Jadi kalau kita mau otak-atik serongan maksudnya. Memang sudah diatur. Meskipun pian menyembelihnya setelah salat Idul Adha, meskipun cara penyembelihannya sesuai dengan sunnah, pian mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar misalnya, atau menyebut Bismillah, tapi ternyata urunan kurban sapi ketika pian melakukan ibadah kurban itu, sapi itu 8 jiwa itu bukan ibadah kurban namanya, Pak. Atau kambing misalnya, kan ada dahulu tuh sumbangan ya, sekelasan sumbangan gasan kurban kambing ya, nuka kambing. Akan tetapi namanya lebih daripada 1 orang, itu bukan ibadah kurban dia namanya, Pak. Jadi maksudnya ibadah itu ikhlas saja kada cukup, Pak. Akan tetapi ikhlas sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan amal itu ikhlas, ketika kita melakukan amal itu penuh dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah amal yang terbaik bagi kita, Pak. Meskipun amalnya itu minimalis, Pak. Maksudnya sederhana kita beramal. Meskipun tidak wah misalnya, harus misalnya ketika beramal itu ramai orang mengamalkan misalnya, heboh orang ketika mengamalkan amalan itu, akan tetapi ternyata tidak dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, maka ini dikhawatirkan, Pak, amal kita itu tidak akan diterima. Maka ini yang ulun jelaskan bahwasanya minimalis dalam beramal atau sederhana di dalam beramal tapi penuh dengan tuntunan yang diajarkan, maka itu lebih baik daripada banyak beramal tapi tidak ada tuntunannya, maksudnya seperti itu. Seperti ibadah kurban tadi, ya. Lebih melakukan ibadah kurban, urunan kurban, misalnya kambing itu lebih daripada beberapa orang, 1 orang namanya, maka bukan ibadah kurban. Akan tetapi maksudnya misalnya namanya 1 tapi diniatakan misalnya untuk keluarga kita semua, kan ada Bapak. Atau namanya 1 diniatkan pahalanya untuk orang yang menyumbang, itu kan ada Bapak. Tapi namanya tetap sikung, maksudnya untuk kambing. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa amal yang berkualitas itu lebih baik daripada kuantitas namun tidak ada tuntunannya. Apa yang dijelaskan oleh Khadi Fudail bin Iyad, seorang ulama besar yang sejaman dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, yang menjelaskan akhlasukum wa aswatukum,
siapa yang paling ikhlas dan paling benar daripada amalnya. Jadi maksudnya paling benar, bahwa amal tidak akan diterima sampai seseorang itu ikhlas dan benar dalam amalnya. Yang dimaksud ikhlas adalah amal yang dikerjakan karena Allah. Yang dimaksud benar adalah amal yang selalu mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila amal dilakukan dengan ikhlas, namun tidak mencocoki apa yang diajarkan Nabi SAW, maka amal tersebut, kata Fudail bin Iyad, tidak akan diterima. Begitu pula apabila sebuah amal dilakukan mengikuti ajaran Nabi SAW, namun tidak dilakukan dengan ikhlas, maka amal tersebut pun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting ketika kita di dalam melakukan sebuah amalan. Apa yang disebutkan oleh Wahab bin Warad yang mengatakan, la yakul hammu ahadikum bi kasratil amal. Jangan kalian semangat untuk mengerjakan banyaknya amal atau kuantitas daripada amal. Walakin liyakun hammu ahadukum fi ihkamihi wa tahsinihi. Namun semangatlah untuk memperbaiki kualitas amalan hati serta yang menyertai dengan amalan badan. Maksudnya ikhlas dan juga sesuai amalan badan itu dengan tuntunan. Ketika kita sholat misalnya, maka amalan hati kita betul-betul mengikhlaskan ibadah kita itu karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami diperintah untuk menyembah Allah melainkan ikhlas di dalam agama. Jadi ini ikhlas penting. Dan amalan badan kita juga ketika kita sholat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengangkat takbir ketika sholat, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ruku di dalam sholat, bagaimana Nabi SAW sujud di dalam sholat, bagaimana Nabi SAW tumakninah di dalam sholat. Karena kata Nabi SAW, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Terkadang rukunya benar tapi sujudnya tidak benar. Maksudnya dia tergesa-gesa di dalam sholatnya. Nah ini yang dijelaskan, bahwasanya apa yang dijelaskan oleh beliau, bahwa antara hati dan badan itu sesuai. Amalan hati dan amalan badan itu sesuai. Boleh jadi kata beliau seorang yang sedang sholat, namun ternyata dia bermaksiat dalam sholatnya tersebut. Apa yang disebutkan Nabi SAW, yang aku takutkan kepada kalian, kata Nabi SAW, ada yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada Dajjal. Ketika Nabi SAW, ketika para sahabat berbicara tentang Masih Dajjal, jadi bahaya daripada munculnya Dajjal di akhir zaman, kata Nabi SAW, maka Nabi SAW lewat pada saat itu dan beliau mengatakan, ada yang aku khawatirkan, kata Nabi SAW, daripada Dajjal atas kalian, yakni syirkul khafi, yakni syirik yang tersembunyi, kata Nabi SAW. Apa itu syirik yang tersembunyi? Bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang itu sholat, namun ketika ada orang yang memperhatikan daripada sholatnya, maka dia membagus-baguskan daripada sholatnya, bukan karena Allah, akan tetapi agar orang itu memuji dia, bahwasanya dia adalah seorang yang ahli di dalam sholatnya. Jadi ini yang berbahaya. Jadi amalan hati dan amalan badan itu harus sesuai. Dan ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yaqumar rajulu yusolli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Di mana seseorang itu salat lalu ia memperbagus salatnya agar dilihat oleh orang lain. Jadi salatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, bahwasanya amal yang dilakukan itu haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik amal itu menyangkut amal hati atau juga menyangkut daripada amal daripada badan. Apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa dia mengatakan di dalam riwayat Ibnu Abdul Bar dalam Intiqa, bahwasanya kata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadukum, tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami, ayyahudha biqaulina, yang mengambil pendapat kami,
yakni kata beliau selama ia tidak tahu dari mana kami mengambil dalilnya. Maksudnya bahwasanya apabila amal itu, apa yang aku lakukan itu, kata Imam 4 itu mengatakan tidak bersesuaian dengan apa yang dikatakan Nabi SAW, maka lemparkan saja, maksudnya ke tembok pendapatku itu. Ambil apa yang ada datang daripada Nabi SAW. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, jangan taklid kepada pendapatku. Wala Malikan, juga pendapat daripada Malik, wala Syafi'i dan pendapat daripada Syafi'i, wala Auza'i dan pendapat daripada Auza'i, wala Tsauri dan pendapat daripada Imam Ats-Tsauri. Akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambil dalil. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan, Pak, dalil kebenaran, sebuah kebenaran mutlak itu bahwasanya orang banyak itu mengamalkan itu, tidak bisa, Pak. Meskipun misalnya bisa saja orang itu sesuai dengan dalil, akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwa orang banyak itu sebuah kebenaran itu tidak bisa dikatakan sebagai dalil, Pak. Karena ini yang dimaksud oleh para imam mazhab, bahwasanya dinamakan dalil itu adalah bersesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Kitabullah dan bersesuaian dengan as-sunnah, yakni apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dijelaskan atau dikatakan oleh Imam Syafi'i dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Al-I'lam, bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya jika seorang itu sudah jelas padanya sunnah Nabi SAW, maka tidak boleh dia meninggalkan sunnah demi membela pendapat siapapun. Kadang ini, Pak, di masyarakat itu kita gengsi, Pak. Mungkin orang itu, mohon maaf, terkadang mungkin guru yang kita muliakan, guru yang kita hormati. Akan tetapi ketika beliau berkata, ternyata perkataan beliau itu bertentangan dengan sunnah yang diajarkan Nabi SAW, maka kata Imam Syafi'i, tidak boleh seseorang itu membela pendapat siapapun ketika dihadapkan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi tidak boleh. Nah, ini yang dijelaskan oleh imam-imam mazhab itu, dan ini juga yang dijelaskan oleh Imam Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Bar dalam Al-Jami' itu, dan Imam Ibnu Hazmin dalam Ushulul Ahkam mengatakan, saya ini hanya seorang manusia, kata Imam Malik, kadang salah kadang benar. Imam Malik itu pernah mengatakan semua pendapat orang itu bisa dibenarkan dan juga bisa disalahkan, kecuali, kata Imam Malik, penghuni kubur ini ketika beliau berada di Masjid Nabawi sambil menunjuk ke kubur Nabi SAW, kecuali penghuni kubur ini, yakni Nabi SAW, pendapatnya tidak bisa ditolak. Karena apa yang dikatakan Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan Nabi SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan beliau semata, akan tetapi bila murni dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Malik, bahwasanya saya ini hanya manusia biasa. Kadang saya salah, kadang saya benar. Maka cermatilah pendapatku. Jadi teliti. Jadi bukan maksudnya, oh ini Imam Malik, ini imam besar ini. Beliau ini kadang mungkin beliau salah dalam pendapat beliau. Bahkan pada saat zaman beliau Khalifah Harun Ar-Rasyid itu sampai ingin meletakkan Al-Muwatta itu di sisi dinding Ka'bah. Maksudnya pakai Al-Muwatta ini, tapi Imam Malik beliau tidak menyetujuinya. Karena kata beliau yang berhak diikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan pernah ada seorang utusan dari Khurasan itu datang kepada Imam Malik, jadi membawa 40 buah pertanyaan, di mana para ulama di sana berpesan bertanya kepada Imam Malik agar dijawab oleh Imam Malik. Akan tetapi ternyata yang dijawab Imam Malik itu dalam riwayat itu hanya beberapa pertanyaan saja.
Selebihnya Imam Malik mengatakan Imam Malik tidak tahu. Imam Malik tidak tahu. Maksudnya kalau beliau tidak tahu, beliau mengatakan tidak tahu. Kalau beliau mengetahui, beliau akan mengatakan atau menjawabnya. Maka orang ini mengatakan, wahai imam, apakah engkau tidak malu nanti kalau saya pulang ke kampung saya, nanti saya katakan bahwa Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaanmu atau pertanyaan kalian itu kepada Imam Malik dengan 40 buah pertanyaan. Kata Imam Malik, kalau saya tidak tahu, apa yang harus saya jawab, kata beliau. Jadi ini maksudnya, kata Umar bin Khattab, ketidaktahuan itu separuh ilmu juga. Kadang ada orang, Pak, mungkin merasa sebagai seorang yang alim, Pak, mungkin sebagai banyak pengikut misalnya, dia harus menjawab sebuah pertanyaan dengan apa yang dia jawab. Namun ternyata mungkin beliau tidak tahu jawabannya, cuma karena banyak murid sidin misalnya, lalu sidin jawab kesana kemari jawaban. Ujar orang Banjar itu tak kasak-kasak jawaban, terputar-putar. Nah ini yang gawatnya seperti itu. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Imam Malik lah. Kada tahu misalnya jawabannya, lalu menjawab tak kasak-kasak misalnya, terputar-putar. Maka memberikan jawaban yang salah itu berbahaya. Karena orang bisa mengamalkan, orang awam bisa mengamalkan apa yang kita katakan. Nah ini susahnya. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya amal yang terbaik itu adalah amal yang mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas bahwasanya amal itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas. Kemudian yang kedua, bahwasanya amal itu sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Karena berapa banyak di dalam hadis itu diriwayatkan bahwasanya manusia terbaik yang pertama kali diadili pada hari kiamat, rajulun usyhida, orang yang mati syahid. Kemudian Allah menampakkan kenikmatannya, dia mengenal kenikmatan itu. Kemudian Allah mengatakan, ma'amil tabiha, dengan apa engkau beramal atasnya? Maka dia mengatakan, saya berjuang, saya berjihad, saya mengalahkan musuh, sampai saya syahid di jalan engkau itu karena engkau, wahai Allah. Maka ternyata Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau berjuang, engkau berperang itu supaya disebut sebagai seorang pemberani. Faqadki, dan engkau mendapatkan gelar tersebut di dunia. Maka ditelungkupkan wajahnya, dilemparkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Artinya bahwasanya kalau ada di dalam dirinya itu sifat tidak ikhlas di dalam melakukan sebuah amalan, ini yang berbahaya. Sehingga apa yang disebutkan oleh Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabat di dalam hadis tadi, yakni berbicara tentang Dajjal tadi dalam riwayat daripada Imam Ibnu Majah, ada yang lebih kutakutkan kepada kalian atas Dajjal itu, kata Nabi SAW, syirik khafi, yakni syirik yang samar-samar, kata Nabi SAW, yakni arya, nampak bahwasanya seolah-olah dia ikhlas tapi hatinya ingin dipuji oleh orang lain. Maka disebutkan oleh Imam Abu Aliyah menyebutkan bahwasanya seorang ulama tabi'in, Abu Aliyah ini laki-laki, Pak, tapi kalau kita ini biasa kalau tamar butah itu lo bini-bini aja. Abu Aliyah, maka kata Abu Aliyah, Nabi SAW berbicara ketika itu di hadapan para sahabat yang terbaik, Pak. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar bin Khattab, di sana ada Ali bin Abi Thalib, di sana ada Utsman bin Affan. Manusia-manusia terbaik yang Nabi SAW menyebutkan tentang riya itu atau syirik khafi itu, syirik yang sama-samar itu, kepada manusia-manusia yang terbaik yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu, yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Yang dikenal Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Akan tetapi Nabi SAW berbicara tentang syirik khafi, ini syirik yang samar-samar ini,
kepada manusia-manusia terbaik pada saat itu, sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin Rasulullah SAW dengan surga. Apakah kita bisa selamat, Pak? Apakah kita merasa aman dengan perkara-perkara ketidakikhlasan ini, Pak? Makanya kita belajar untuk mengikhlaskan diri kita dalam setiap ibadah kita. Yang memang syaitan itu senantiasa menggoda, syaitan itu senantiasa mengganggu keikhlasan kita. Di awalnya ketika kita mengangkat takbir, Pak, diganggu oleh syaitan dengan ketidakikhlasan. Atau ketika kita beramal, atau ketika kita bersedekah misalnya, diganggu oleh syaitan. Kada ada ikam orang nambah amal yang kayak ikam nih, ikam nang bersedekah ini nang paling bagus sudah. Kita berusaha untuk kita berusaha untuk melawan daripada rayuan syaitan. Di tengah-tengah amal syaitan datang lagi kepada kita, Pak. Di tengah amal kita melawan daripada syaitan itu, di akhir amal itu syaitan datang lagi kepada kita menggoda, Pak. Nah, itu syaitan. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan meskipun sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, namun mudah-mudahan kita belajar ikhlas, Pak. Tidak seperti para sahabat Nabi SAW yang luar biasa dalam beramal, namun kita berusaha mengikuti mereka itu. Mudah-mudahan Allah juga mengikhlaskan daripada amal kita. Bahkan Umar bin Khattab itu sampai khawatir, Pak. Umar bin Khattab itu sampai datang kepada Huzaifah al-Yaman, yang Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang munafik, daftar-daftar orang munafik yang ada di Madinah pada saat itu. Umar bin Khattab itu sempat datang kepada Huzaifah dengan menanyakan, apakah nama aku ada disebutkan Nabi SAW dengan daftar orang munafik di Madinah ini. Jadi bayangkan khalifah, pemimpin, Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang-orang beriman, sampai datang kepada Huzaifah al-Yaman menanyakan tentang daftar orang-orang munafik yang disebutkan Nabi SAW kepada Huzaifah itu, adakah nama saya? Jadi luar biasa. Bagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka sangat khawatir akan terjangkit penyakit tidak ikhlas di dalam hatinya. Kalau kita, Pak, berbicara tentang orang-orang munafik misalnya, oh itu munafik itu lain, aku itu orang yang munafik itu. Yang disebutkan Nabi SAW mungkin salah satu ciri-cirinya bila berbicara dia berdusta, berjanji tidak menepati, dipercaya hianat. Mungkin itu ciri-ciri umum daripada sifat munafik. Oh itu orang, itu lain aku. Tapi para sahabat ketika Nabi SAW mengingatkan syirik khafi, itu syirik yang sama samar, yakni ar-riya, mereka sangat khawatir kalau penyakit ketidakikhlasan itu ada di dalam hatinya, penyakit kemunafikan itu ada di dalam dirinya. Sehingga disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika mereka melakukan amalan, jadi para sahabat itu ketika mereka beramal sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah SAW, apakah mereka itu sedemikian takut seperti itu, wahai Nabi SAW? Apakah mereka itu seorang pencuri? Apakah mereka itu seorang peminum khamar, wahai Rasulullah SAW? Sampai seperti itu Ibunda Aisyah mengatakan, ahumul ladina yashrabun wal khamrun, ahumul ladina yashrabun al khamra wa yasriqun. Apakah mereka itu orang peminum khamar dan orang yang mencuri, wahai Nabi SAW, sehingga mereka sedemikian takutnya seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya binti Siddiq, tidak wahai anak daripada Abu Bakar Siddiq. Walakinnahumul ladina yasummun wa yusallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang berpuasa, menegakkan salat, mereka adalah orang yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tetapi kata Nabi SAW, mereka itu sangat takut kalau amal yang mereka lakukan itu atau amal yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sudah beramal, Pak. Sudah melakukan amal terbaik. Ini para sahabat Nabi SAW, mereka khawatir juga bahwasanya amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka ini para sahabat Nabi SAW. Nabi Ibrahim sendiri ketika membangun Ka'bah di tempat yang mulia, mengerjakan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah membangun kembali Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami. Apakah kita bisa selamat, Pak, dengan apa yang kita lakukan ini? Makanya kita menjaga diri kita daripada sifat keikhlas di dalam melakukan amalan. Karena Allah hanya mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu saudara sekalian, bahwasanya ketika kita berhadapan dengan kebaikan dan ketika kita ingin melakukan kebaikan, maka kita melakukannya itu adalah amal terbaik bagi kita. Ada momen-momen tertentu di dalam kebaikan, khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang kita akan kita akan melewatinya atau kita akan melaluinya, maka jangan kita lewatkan kesempatan terbaik momen-momen amal. Kemudian amal yang terbaik itu adalah amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal itu bersesuaian dengan contoh yang diajarkan Rasulullah SAW itu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.